Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah US SDMI tahun pelajaran 2020-2021 Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama, soal nomor 1. Di sini ada sebuah gambar, ini namanya hewan dari ketam kenari atau bisa disebut juga dengan ketam kelapa. Ya, teman-teman semua. Ketam kenari atau ketam kelapa adalah hewan yang memiliki ciri khas untuk memperoleh makanannya. Hewan ini dilengkapi capit panjang yang berfungsi. Nah, kita lihat di sini untuk memperoleh makanannya. Berarti di sini kaitannya adalah tentang makanannya. Ya, kaitannya dengan capit ini untuk makan. Untuk apa? Ya berfungsi untuk mengelupas kelapa agar memperoleh daging buah tersebut atau buah kelapa. Namanya juga adalah ketam kelapa. Ya fungsinya adalah untuk mengelupas buah kelapa. Karena makanannya adalah kelapa itu sendiri. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini ada sebuah tabel, nomor 1 rambutan, nomor 2 jambu biji, nomor 3 salam, nomor 4 jati. Dasar pengelompokan tumbuhan di atas berdasarkan, nah ini ada rambutan, jambu biji, salam, jati. Ini berdasarkan apa? Iya, berdasarkan dari jenis batangnya. Ya, kalau jenis akarnya berbeda. Ya, bentuk tulang daun juga berbeda. Tetapi berdasarkan jenis batangnya, nah, keempat tumbuhan ini sama. Ya, cara berkembang biaknya ya berbeda juga. Ya, jadi jawabannya yang lebih tepat adalah C, jenis batangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ular dapat dimanfaatkan oleh petani. Salah satu cara yang benar dalam pemanfaatan hewan tersebut. Nah, dalam memanfaatkan ular, caranya yang tepat itu bagaimana? Kita lihat yang A. Selalu menggunakan tas dan sabuk dari bahan kulit ular asli, karena kuat dan awet. Ya, ini salah. Kenapa? Justru akan mengurangi ekosistem ular itu sendiri. Ya, ular akan berkurang. Jadi yang A salah. Sedangkan di sini adalah cara pemanfaatan hewan ular yang benar. Ya. Yang B, menjaga keberadaan populasi ular untuk membantu dalam membasmi tikus. Oke, yang lebih tepat adalah yang B. Ya. Dengan ular itu dijaga, tidak dibunuh, maka akan membantu petani itu sendiri, yaitu tikus yang ada di sawah atau di kebun akan dimakan oleh ular. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ya. Kalau yang C ya jelas salah. Ya, mengambil bagian kulit untuk bahan obat-obatan salah. Ini juga sama saja dengan jawaban yang A, akan mengurangi populasi ular itu sendiri. Yang D juga salah. Ya, ketika ular dibuat penangkaran, maka tikus yang ada di sawah akan bertambah banyak. Maka yang D juga salah. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Hewan penyu, rusa, bertanduk, merak, dan duyung keberadaannya perlu dilestarikan. Hal ini bertujuan untuk apa? Salah satunya adalah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem komunitas hewan-hewan tersebut. Maka jawabannya adalah yang A. Ya. Kalau yang B, agar hewan-hewan tersebut berkembang biak di komunitas yang berbeda, salah. Ya. Yang C, agar jumlah populasi hewan tersebut bertambah untuk diekspor ke Eropa, ya salah. Ya. Justru ini adalah hewan yang harus dilindungi, bukan untuk dikirim ke Eropa. Ya, salah. Yang D, menjaga kestabilan harga, salah. Ya. Ini bersifat ekonomis, salah. Ya, tidak dijual belikan. Jadi jawabannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor
5. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada kalajengking dan yang ki itu adalah bunga mawar putih. Ya. Kedua makhluk hidup tersebut berkembang biak dengan cara kita tahu bahwa kalajengking itu adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, kalau beranak itu hewan yang memiliki daun telinga biasanya beranak. Ya, kalau ini kalajengking adalah hewan dengan cara bertelur. Sedangkan gambar ki dari bunga mawar itu sendiri berkembang biak dengan cara apa? Iya, betul, dengan cara stek batang. Berarti jawabannya adalah yang C. Iya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa nih? Ini gambar nyamuk. Ya, ini nyamuk bertelur, kemudian berubah menjadi jentik, kemudian berubah lagi, kemudian baru menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini nomor 2 adalah dari kupu-kupu. Ya, ini kupu-kupu. Daur hidup kedua jenis hewan sesuai dari di atas, gambar di atas yang paling benar. Ini metamorfosis dari nyamuk dan metamorfosis kupu-kupu. Yang paling benar yang mana nih? Yang paling benar adalah yang A. Nyamuk dari telur, kemudian jentik, kemudian pupa, nyamuk muda, dan nyamuk dewasa. Nah, kalau kupu-kupu kita sudah tahu telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, jadi itu urutannya ya. Nah, oke. Kalau yang B sudah jelas salah. Di sini ada kata kecoa. Ini bukan kecoa. Ya, itu adalah kupu-kupu. Kemudian yang C nomor 2 ini nyamuk. Nomor 2 itu kupu-kupu, salah. Ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang A, yang D juga salah. Ya, yang D salah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Simbiosis parasitisme merupakan salah satu jenis hubungan antar makhluk hidup. Salah satu contoh hubungan tersebut. Nah, parasitisme. Simbiosis itu ada 3, mutualisme, parasitisme, dan satunya adalah simbiosis komensalisme. Nah, ini nomor 7 adalah simbiosis parasitisme. Nah, contohnya bagaimana? Iya, contohnya adalah cacing perut yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ini membahayakan. Ya, bagi si cacing tersebut untung, tetapi bagi manusia dirugikan. Maka jawabannya adalah D, di mana parasitisme itu adalah satu diuntungkan, tetapi yang satunya dirugikan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8. Perhatikan skema rantai makanan berikut. Nah, ini ada padi, kemudian dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang kemudian menjadi jamur mati. Ya. Oke, peran komponen ekosistem dalam rantai makanan sesuai gambar di atas. Nomor 1. Nah, ini ternyata bukan padi ya, rumput. Soalnya kayak padi ini ada ininya ya. Nah, rumput ini sebagai apa? Iya, produsen atau apa? Penghasil. Jadi yang lebih tepat nih antara A dengan B. Nah, ya, antara A dengan B. Jadi mau padi, mau rumput, ataupun apa saja yang berada di awal atau pertama itu adalah sebagai produsen, penghasil. Ya. Kemudian belalang. Belalang itu sebagai apa? Konsumen. Konsumen itu apa? Yang menggunakan atau yang memakan dari produsen itu sendiri. Konsumen keberapa? Ya konsumen pertama. Ini konsumen pertama katak. Katak juga konsumen. Memakan si belalang. Konsumen keberapa? Konsumen kedua. Nah, ini konsumen keberapa?
konsumen ketiga. Nah, ini konsumen keberapa? Ini konsumen keempat. Dan jamur adalah pengurai. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Nah, ya, jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Tumbuhan air yang mempunyai ukuran daun lebar dan perakaran yang panjang dapat dimanfaatkan oleh ikan sebagai apa? Ini biasanya seperti apa yang hidup di air itu, cocor bebek, ya, tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air itu. Nah, itu daunnya dimanfaatkan ikan untuk apa? Iya, dimanfaatkan untuk tempat berlindung agar terhindar dari mangsanya. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Kegiatan manusia dalam menggunakan pupuk buatan yang berlebihan akan mengakibatkan hal-hal yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal ini terjadi karena kelebihan pupuk yang terbawa air ke sungai atau ke danau menyebabkan apa? Iya, menyebabkan gulma dan eceng gondok tumbuh subur menutupi permukaan sungai. Jadi, kalau petani atau manusia menggunakan pupuk buatan yang sangat berlebihan, kemudian dari pupuk buatan itu mengalir ke sungai, maka akan mengakibatkan eceng gondok tumbuh dengan subur dan menutupi permukaan air sungai atau danau. Nah, ya sehingga nanti lama-kelamaan makhluk hidup yang ada di sungai atau danau tersebut ya akan menjadi atau mengalami kerugian karena tidak mendapat sinar matahari. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B. Kalau yang A, unsur hara dalam air sungai atau danau berkurang sehingga gulma, eceng gondok, dan makhluk hidup lainnya dalam sungai pertumbuhannya terganggu. Ya, jelas. Kalau gulma ini akan bukan terganggu lagi. Gulma dan eceng gondok ini akan bertambah subur, bukan terganggu. Yang terganggunya itu adalah makhluk hidup yang ada di sungai tersebut, seperti ikan. Ya. Kalau yang C, unsur hara dalam air sungai atau danau bertambah sehingga gulma dan eceng gondok makhluk hidup lainnya pertumbuhannya terganggu. Ini juga salah. Ya, yang terganggu itu adalah ikan, bukan gulma dan eceng gondoknya. Ya. Yang D, gulma eceng gondok semakin habis ya, sudah salah. Tetapi malah akan semakin tumbuh banyak. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah B. Gulma dan eceng gondok akan tumbuh subur, kemudian makhluk hidup yang ada dalam air tersebut akan mengalami kerugian. B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Nah, ini ada gambar lalat. Perhatikan gambar berikut. Hewan mempunyai bentuk mulut seperti gambar di atas. Merupakan salah satu cara beradaptasi dengan lingkungan. Bentuk adaptasi tersebut bertujuan untuk apa? Nah, ini bentuk paruhnya ya. Ini bentuk mulutnya. Ini gambar dari lalat. Kira-kira untuk apa? Iya, untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Ini lalat atau ya bisa lalat, bisa juga madu. Ya, tujuannya adalah untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Pada batang tumbuhan dikotil terdapat jaringan yang aktif tumbuh yaitu jaringan kambium. Jaringan kambium pada tanaman dikotil berperan dalam itu ada sebuah jaringan kambium. Nah, jaringan kambium ini fungsinya apa pada tanaman dikotil? Iya, fungsinya adalah pembesaran ukuran batang tumbuhan tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari jaringan kambium itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada gambar telinga. Ya, ada gambar telinga.
Pada gambar yang bertanda X berfungsi untuk, nah ini siput, ya, berfungsinya untuk apa? Nah, teman-teman harus hafal fungsi dari bagian-bagian organ yang ada di dalam telinga kita. Nah, ini siput, rumah siput berfungsinya untuk apa? Berfungsinya adalah untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Oh, nomor 14-nya sebelah mana nih? Nomor 14-nya ada di bawahnya. Nomor 14, oh iya, ada di bawahnya. Oke, sorry. Nomor 14. Proses pernafasan yang terjadi pada alat indera yang terdapat pada rongga hidung. Proses pernapasan yang terjadi pada alat indera yang terdapat pada rongga hidung. Nih, yaitu pernapasan apa? Ya, ini jawabannya adalah yang B. Rongga hidung. Rongga hidung itu apa? Menyaring udara kotor yang masuk rongga hidung oleh rambut hidung. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Nah, ini ada gambar organ tubuh bagian dalam manusia. Ya. Proses yang dilakukan oleh enzim dihasilkan oleh pencernaan yang ditunjukkan tanda panah pada gambar di atas. Ini tanda panahnya, tanda panah ke bagian mulut. Ini bagian mulut. Nah, fungsinya untuk apa? Iya, fungsinya adalah mengubah zat tepung menjadi gula. Iya. Itu ketika teman-teman semua makan, ketika lama-kelamaan dikunyah terus, ya, rasa dari makanan tersebut akan hilang dan nanti akan berubah menjadi rasa manis. Ya, maka itu adalah fungsinya mengubah zat tepung menjadi gula. Makanya ada sedikit rasa manisnya. Ya, karena fungsi dari bagian ini. Ya, lidah. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16. Perhatikan gambar peredaran darah berikut. Nah, teman-teman semua harus bisa membedakan ketika ada gambar peredaran darah, harus bisa membedakan bagaimana peredaran darah besar ataupun bagaimana peredaran darah kecil. Oke. Aliran darah manusia yang banyak mengandung oksigen ditunjukkan dengan urutan. Nah, ini peredaran darah yang banyak mengandung oksigen. Kira-kira dari mana dulu nih? Iya, dari nomor 9 dulu dari sini. Ya, 9, kemudian 2, ya, 2, kemudian dari 2 ke 3, dari 3 ke 4 ke sini, kemudian ke 5. Nah, ini adalah yang mengandung banyak oksigen. Dan selain dari itu, dari mana lagi? Dari 9 ke 2, ke 3, kemudian ke 1, ya, ke 1 ke sini, kemudian ke 13. Nah, jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Perhatikan gambar rangka manusia di bawah ini. Nah, ini ada gambar tengkorak kepala, ya, tengkorak kepala manusia. Bagian nomor 1, ini bagian nomor 2. Bagian ditunjukkan nomor 1, angka 1 dan angka 2 pada gambar di atas tersebut. Nah, kira-kira teman-teman semua tahu tidak ini? Ini bagian ini tulang apa? Ini bagian ini tulang apa? Ya, sekarang kita lihat yang A, tulang pengumpil dan tulang belikat. Ini salah. Kenapa? Karena di bagian kepala itu tidak ada tulang pengumpil dan tulang belikat. Bagian kepala itu adanya tulang baji, tulang pelipis, tulang tapis, tulang dahi, tulang ubun-ubun, ya, tulang rahang bawah, rahang atas. Tidak ada yang namanya tulang pengumpil dan tulang belikat. Ini bagian tubuh yang lain, ya. Kemudian kita lihat tulang yang B, tulang rahang atas dan tulang dahi. Salah. Ya, nomor 1 masa di sini tulang rahang atas? Bukan. Ya, berarti nomor yang B bukan. Kita lihat yang C,
tulang pelipis dan tulang pipi. Ini juga salah. Pelipis itu letaknya dekat mata. Ya, samping samping kanan maupun samping kiri mata. Ini namanya pelipis. Ya. Kemudian tulang dahi dan tulang rahang bawah. Nah, ini betul. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini adalah dahi. Dahi kita ini kan kening. Nah, ini tulang dahi itu adalah berfungsi untuk melindungi bagian kepala bagian depan. Ya, dan ini adalah tulang rahang bawah. Ya, rahang atasnya mana? Ya ini. Nah, jadi nomor 17 jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Nomor 18. Nah, ini. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membantu pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. 2. Membantu sel darah merah. 3. Membantu pembentukan tulang. 4. Mencegah kerusakan gigi. 5. Membantu pembentukan gigi. 6. Membantu kerja otot dan saraf. 7. Mencegah penyakit anemia. 8. Mencegah penyakit gondok. Pertanyaannya di sini, fungsi mineral jenis zat besi dalam tubuh manusia ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, fungsi dari mineral, ya, fungsinya yang mana? Yaitu membentuk sel darah merah, kemudian membantu kerja otot dan saraf, dan mencegah penyakit anemia. Zat besi. Nah, ya berarti jawabannya yang mana? Yang B. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Orang akan berpikir untuk bekerja dan menikah mulai usia 20 tahun. 2. Ketajaman indera penglihatan berkurang dan rambut mulai beruban pada usia di atas 40 tahun. 3. Mulai tertarik dengan lawan jenis pada usia remaja. 4. Pada masa remaja mengalami menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. 5. Muncul perasaan egosentris atau ingin menang sendiri mulai usia 3 tahun. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia ditunjukkan pada nomor. Nah, ini ciri-ciri. Ya, ciri-ciri perkembangan fisik. Nah, ingat ya, fisik bukan psikologis. Jadi harus bisa membedakan. Yang termasuk ke dalam fisik itu yang mana? Iya, penglihatan. Iya, ketajaman penglihatan ini fisik. Kalau orang akan berpikir, ini bukan fisik kalau berpikir itu. Ya, ini adalah psikologis. Ya, psikologis, keinginan. Nah, berarti yang satu bukan ini. Termasuknya yang 2, ketajaman indera penglihatan. Satu laginya mana? Iya, satu laginya adalah mengalami menstruasi. Ini adalah perkembangan fisik. Jadi jawabannya adalah A, 2 dan 4. Nomor 3, bukan. Ini juga psikologis, menyukai lawan jenis. Psikologis itu, bukan fisik. Ya, dan yang 5 juga sama, ini psikologis. Ya, bukan fisik. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4A. Oke, nomor 20. Penyakit anemia merupakan penyakit yang tidak menular. Namun demikian perlu adanya upaya pencegahan, yaitu anemia. Ya. Jawabannya adalah membiasakan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Tadi jawabannya ada di sini. Nah, ya, mencegah penyakit anemia yaitu dengan zat besi, berkaitan dengan nomor 18. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 21. Perhatikan beberapa kegiatan berikut ini. Ada tabel. Nomor 1, menjemur baju basah. 2, membuat agar-agar. 3, meneteskan ujung lilin yang menyala. Pada kegiatan di atas, jenis perubahan wujud yang tepat secara berurutan. Perubahan wujud yang tepat secara berurutan. Nah, nomor 1 ini
apa perubahan wujudnya, nomor 2 perubahan wujud apa, nomor 3 perubahan wujud apa. Jadi maksudnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat menjemur baju basah. Ini perubahan wujud apa kira-kira? Yang tadinya basah kemudian menjadi kering. Iya, menguap. Nah, nomor 1 ini adalah menguap. Nah, MG menguap ya. Kemudian yang kedua, membuat agar-agar. Tadinya agar-agar itu dari mana? Dari air, kemudian berubah menjadi agar yang beku. Jadi ini namanya membeku. HMB, membeku. Kemudian yang ketiga, meneteskan ujung lilin yang menyala. Nah, ini adalah namanya meleleh. Nah, jadi menguap, membeku, meleleh. A jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 22. Kabel listrik merupakan bagian penting dalam rangkaian listrik. Untuk itu, bahan yang digunakan untuk membuatnya harus mempunyai sifat tertentu antara lain. Nah, sifat-sifat apa saja kira-kira yang ada pada kabel? Iya, keras, kuat, terus apa lagi? Tahan panas, serta dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang ya, keras, kuat, tahan panas, serta dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 23. Nelayan tradisional melaut pada malam hari dan kembali siang hari. Kegiatan ini memanfaatkan adanya pengaruh suhu terhadap udara, yaitu pada siang hari suhu udara di darat lebih tinggi daripada suhu di laut, sehingga angin bertiup ke arah laut ke darat. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 24. Pada saat membakar sampah, asap yang membumbung tinggi terasa panas. Hal tersebut termasuk salah satu cara perpindahan panas secara apa? Nah, ini ketika kita membakar sampah, asap panasnya itu yang ke atas, kemudian terkena kepada kita itu terasa panas. Nah, ini termasuk apa ini? Termasuk ke dalam konveksi, karena panas mengalir bersama udara dan uap air. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Nah, ini ada gambar, nomor 1 sedang bersepeda, nomor 2 ini magnet, nomor 3 ada kipas angin, dan nomor 4 ada buah yang jatuh. Jenis gaya yang dimanfaatkan pada kegiatan sesuai gambar di atas secara berurutan. Oke, nomor 1 gaya apa? Gaya apa ini? Iya, gaya gesek. Sedang bersepeda kemudian direm. Nah, berarti yang gaya gravitasi salah yang B nih. Karena yang pertama itu adalah gaya gesek. Ya, ada ayam kemudian tiba-tiba direm. Nah, adanya pergesekan. Nomor 2, ini adalah gaya magnet. Nah, berarti yang D salah. Ini gaya listrik yang keduanya salah. Ya. Jadi nomor 2 gaya magnet antara A dan C nih. Kemudian yang ketiga, iya gaya listrik. Nah, berarti yang A salah karena yang ketiganya gaya gravitasi. Berarti jawabannya adalah yang C. Dan ini adalah gaya gravitasi yang terakhir baru. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sedang membentuk dari tanah liat. Nomor 2 menabrak pohon, mobil ya. Nomor 3 sedang main-main mobil dan apa ini? Bola pingpong. Dan nomor 4 ini sedang menghancurkan batu. Ya. Berdasarkan gambar di atas, termasuk gaya dapat mengubah bentuk suatu benda ditunjukkan oleh, nah, bahwa gaya dapat merubah bentuk jelas nomor 1 termasuk.
Ya, gaya dapat merubah bentuk. Ya, dari tanah liat kemudian dibentuk bisa berubah apa saja. Berarti yang D salah. Ya, yang D salah. Ya, salah yang D. Kemudian setelah nomor 1 yang mana lagi? Setelah nomor 1 yang 2, gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, yang tadinya benar jadi penyok karena adanya kecepatan tinggi menabrak ke pohon sehingga mobil bentuknya berubah. Nah, penyok. Ya. Nah, kemudian setelah itu adalah nomor 4. Ya, nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, kenapa tidak masuk? Nomor 3 ini gaya dapat merubah gerak benda. Ya, mobil ditarik jadi gerak, bola pingpong jadi bergerak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Seorang anak di lereng gunung bersepeda tiap hari pada saat berangkat ke sekolah. Jarak yang ditempuh anak tersebut cukup jauh karena dia menggunakan jalur yang berkelok-kelok. Hal tersebut dilakukan agar memperingan kegiatannya. Jenis pesawat sederhana yang digunakan anak tersebut adalah, nah, kira-kira apa nih pada kegiatan ini? Iya, yaitu kegiatannya apa? Kegiatannya roda pada poros. Kenapa roda pada poros? Karena dia memakai sepeda. Ya, di sini bersepeda setiap hari. Sepeda itu kan roda pada poros yang berputar. Dan jarak yang ditempuhnya jauh karena jalurnya berkelok-kelok. Berarti ini bidang miring. Ya, berkelok-kelok karena di daerah pegunungan. Berarti bidang miring. Berarti jawabannya adalah D. Roda pada poros dan bidang miring. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 28. 28. Oke, ini ada sebuah gambar biola dan gitar. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Sumber bunyi dari alat pada gambar di atas. Nah, kira-kira sumber bunyinya apa nih? Iya, senar yang bergetar. Baik biola maupun gitar itu berasal dari senar yang bergetar sehingga udara di sekitar bergerak dan merambat ke telinga. Jadi jawabannya adalah B, 28. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Air sabun saat ditiup akan menghasilkan gelembung-gelembung balon yang berkilauan terkena sinar matahari. Peristiwa tersebut menunjukkan sifat cahaya dapat. Nah, kalau teman-teman semua meniup balon dari sabun ataupun lem itu yang bisa ditiup mainan tuh. Ya, ketika ditiup itu akan ada pantulan cahaya dari matahari. Tapi itu adalah sifat bahwa cahaya diuraikan sehingga menimbulkan warna Mejiku hibiniu, merah jingga, terus apalagi biru, hijau, kuning. Ya, itu sehingga namanya adalah sifat cahaya diuraikan. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 30. Nah, ini. Soal nomor 30, perhatikan daftar pernyataan di bawah ini. Nah, ada pernyataan nomor 1, mangga yang jatuh dari pohon. Ada nomor 2, bertepuk tangan. Nomor 3, penyetruman aki. Nomor 4, lampu senter. Nah, ini pasangannya masih belum berurutan ya. Pasangan yang benar antara pernyataan dengan perubahan energi yang terjadi ditunjukkan oleh. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kalau kita lihat ke sini, kita lihat dulu nomor 1, mangga yang jatuh dari pohon. Mangga yang jatuh dari pohon. Ini adalah perubahan dari energi potensial berubah menjadi energi gerak, kinetik. Nah, C. Ya. Kemudian bertepuk tangan. Tepuk tangan.
Energi kinetik, gerak berubah menjadi bunyi. Iya, betul. Penyetruman aki, energi listrik berubah menjadi energi. Nah, seharusnya gini, ya. Kemudian lampu senter itu adalah energi kimia berubah menjadi cahaya. Nah, harusnya pasangannya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat 1C. 1C. Oke, betul. 2A. 2A. Oke, betul. 3D. 3D. Betul. 4B. 4B. Oke, berarti betul yang A jawabannya. Ya, 30 jawabannya yang A. Nah, oke. Sampai sini dulu untuk pembahasan materi pembahasan US IPA. Jangan lupa teman-teman semua klik like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak mungkin video ini agar teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar di sini. Oke. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.